Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan men-sharingkan mengenai Super Trend and Trading Shifting Analyzer ya. Tentunya menggunakan bot HQ saham IDX. Sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman membaca disclaimer ini supaya tidak menjadi salah pengertian dan juga peringatan ini ya teman-teman. Oke, penemu Supertrend adalah Olivier Sebang yang merupakan seorang penasehat keuangan dan penulis buku dari Perancis. Apa itu indikator Supertrend? Indikator Supertrend ini dapat membantu trader mengidentifikasi sebuah tren dan kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual aset finansial seperti saham, forex, emas, kripto, komoditi, dan lain-lain ya. Chart Supertrend indikator ini digambarkan dalam sebuah garis seperti ini teman-teman. Sebuah garis yang memiliki dua warna, ada merah, ada hijau. Jadi kalau garis merah ini candlenya itu ada di bawah garis Supertrend. Kalau berubah menjadi hijau, candlenya ini berada di atas garis Supertrend. Nah, jika garis chart Supertrendnya berwarna hijau, kita dapat membeli aset finansial ya. Nanti dalam pembahasan berikutnya saya menggunakan aset finansial berupa saham. Nah, jika garis chart Supertrendnya berwarna merah, maka trader dapat menjual sahamnya ya. Supertrend ini dapat digunakan dalam time frame mingguan, harian, jam sampai 5 menit ya. Hanya saja untuk di bot HQ saham IDX, time frame terkecil adalah harian ya, teman-teman. Formula dari Supertrend menggunakan perhitungan kompleks dan rumit dari indikator ATR atau Average True Range. Bagaimana cara menggunakan indikator Supertrend? Yang perlu teman-teman perhatikan adalah Supertrend ini tidak atau kurang efektif ya pada kondisi pasar yang ranging atau sideways. Akan banyak sinyal salah atau false signal yang merugikan trader. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan chart Supertrendnya, kita bisa analisa apakah candlestick-nya itu berada di atas atau di bawah garis chart ST tadi ya, teman-teman. Kita bisa mengkombinasikan juga Supertrend indikator dengan RSI, parabolik SAR, MACD atau yang lain. Nah, setelah itu kita bisa buat trading plan apabila sudah mendapatkan saham pilihan. Garis ST dapat digunakan sebagai support dan resisten. Stop loss jika harga saham bergerak ke bawah garis Supertrend. Nah, setelah menyiapkan trading plan, tentunya kita siapkan uang modal belanjanya. Tentukan risk per trade dalam setiap membeli saham. Tidak direkomendasikan untuk all in ya teman-teman seluruh modal kita. Kalau teman-teman ingin tahu perhitungan risk per trade dan money managementnya, teman-teman bisa melihat suggestion video di atas. Berikutnya kita akan membahas mengenai chart Supertrend di bot HQ saham IDX ya. Ini perintahnya teman-teman. Ketikkan saja ST kode saham ya. Contohnya ini /ST ANTM ya untuk menampilkan chart Supertrend dari saham Antam. Di sini kita lihat ya. Ada dua grafik yang di atas dan yang di bawah. Ini adalah garis Supertrendnya. Kemudian ini adalah histogram merah di bawah angka 0 apabila harga atau candle di bawah Supertrend, di bawah garis Supertrend. Lalu ini adalah histogram hijau di atas angka 0 ya, apabila harga berada di atas garis Supertrend. Demikian ya teman-teman membacanya. Ini disediakan dalam periode 90 hari. Selain itu teman-teman juga bisa mengcustomize chartnya dengan perintah /C kode saham I47.
Ya, ini contohnya. /C ANTM I47. Default periode untuk indikator super trend ini adalah 7 hari. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengganti periodenya, bisa menambahkan tanda titik ya, misalnya menggunakan periode 20 harian. Maka penulisannya menjadi /C ANTM I47.20. Ini kita bisa buat dengan multiple time frame ya teman-teman, untuk memperoleh gambaran secara lengkap kekuatan sebuah tren. Jadi ini garis-garis ini menunjukkan garis-garis super trend yang mewakili setiap time frame yang kita pilih. Di sini ada time frame 10 hari, 20 hari, 50 hari, 100 hari, 200 hari. Nanti teman-teman tinggal ketikkan seperti contoh di sini. Kalau kita ingin mengkombinasikan indikator super trend ini dengan indikator lain, misalnya RSI dan parabolic SAR, teman-teman tinggal mengetikkan perintah seperti ini. Ini contoh ya, /C ANTM O1 I29 I47.14. Jadi di sini akan menampilkan RSI selama periode 14 hari. Lalu di sini ada parabolic SAR-nya ya. Dan super trend selama 14 hari. Seperti itu teman-teman. Ini akan dapat membantu kita melengkapi analisa dan mengkonfirmasi action buy atau sell-nya. Nanti akan ada penjelasannya di belakang ya teman-teman. Berikutnya adalah strategi trading. Ini menggunakan indikator super trend. Yang pertama, kita lakukan swing trading dengan super trend dan EMA 200. Chartnya seperti ini teman-teman, tinggal ketikkan perintahnya /C, kode sahamnya I47, EMA 200 dan Z200. Ini untuk menampilkan periode 200 hari bursa. Nah, di sini kita lihat kalau berdasarkan kaidah tadi, apabila candle itu naik di atas garis super trend, kita bisa beli ya. Dan di sini kita lihat juga candlenya sudah di atas garis EMA 200. Garis EMA 200 ini bisa dijadikan sebagai supportnya untuk swing trading ya teman-teman. Jadi jangkanya menengah atau panjang. Nah, kalau kita beli di sini, sepanjang candlenya itu tidak menyentuh EMA 200-nya, meskipun di sini ada terjadi sinyal sell ya, di sini ya, sinyal sell, kita tetap hold ya posisinya, karena masih berada di atas EMA 200. Lalu kita ikuti perkembangan harganya, di sini agak sideways, terjadi breakout garis super trend ya di sini. Ini kita bisa tambah muatan atau average up ya. Nambah dan kita lihat ternyata sahamnya naik. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya berapa profit yang diperoleh kalau masuk dari sini, di hold sampai dengan posisi yang terakhir. Berikutnya yang kedua adalah entry setelah breakout sideways. Nah, dalam kondisi sideways seperti ini teman-teman, kita harus identifikasi dulu box range pergerakan harganya dengan cari titik tertingginya dan terendahnya. Ya, kita tarik bikin garis imajiner seperti ini. Kita lihat box atasnya itu 350. Nah, kalau nanti ada sinyal beli dari super trend seperti ini, teman-teman, sepanjang ini terjadi di dalam range tidak breakout garis di harga 350 ini, kita tidak perlu action untuk buy ya, karena kecenderungannya ini masih sideways. Oke, ini contoh yang kedua ya teman-teman. Ini kita lihat di sini kan ada box sideways-nya di sini ya, karena agak lama tidurnya nih saham. Tertinggi dan terendahnya ada terjadi break ST di dalam box. Ini kita
tidak action untuk beli. Lalu berikutnya lagi di sini kan ada lagi break ST-nya nih, teman-teman. Dan juga break box-nya. Jadi ini kita bisa pertimbangkan untuk entry ya. Berikutnya lagi untuk strategi yang ketiga, yaitu strategi STTS. Ini di-sharingkan oleh Fufu Fritania yang kita bisa baca di resume chat bot HQ saham IDX. Strategi entry-nya, kita tunggu sampai garis ST-nya itu tergelincir ke bawah harga close candle. Ya, jadi di bawah candle, seperti di sini dan di sini nih teman-teman. Lalu trend shifting-nya ini berubah dari warna merah menjadi hijau. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan pembelian di sini. Kita lihat kalau strategi exit-nya bagaimana. Kita akan lakukan exit apabila garis ST ini naik ke atas harga close candle, ya. Dan trend shifting-nya berubah dari hijau menjadi merah. Kita lakukan penjualan di sini. Ini contoh lain yang ada di resume chart ya, saham Jatva. Jadi pada saat super trend tergelincir di bawah close, kita beli. Ya, kita lihat juga di sini ya, trend shifting berubah menjadi hijau. Lalu kita hold. Kita baru jual di sini karena super trend naik ke atas nih, teman-teman, ngacir ke atas nih ya. Dan trend shifting-nya berubah menjadi merah. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang keempat, strategi susayang. Ini juga di-sharingkan oleh Fufu Fritania. Teman-teman bisa baca di resume chat bot HQ saham IDX. Ini contohnya saham multipolar ya. Susayang itu singkatan dari super trend dan PSAR analisis trading ya. Strategi entry-nya, candle breakout garis ST dan titik PSAR berada di bawah candle. Kita lihat di sini ya. Breakout, super trend, lalu titik PSAR-nya ada di bawah candle. Tapi di sini. Perintah screener-nya teman-teman bisa mengetikkan perintah di bot HQ saham IDX seperti ini. Skor ST1 ya. Atau slash score ST2, slash score PSAR1, slash score PSAR3. Strategi exitnya kita lihat di sini, kita akan take profit kalau candle turun mendekati garis ST atau titik PSAR-nya itu sudah berada di atas candle. Sini teman-teman. Kita juga bisa melakukan stop loss 3% di bawah harga beli. Nah, kita lihat di sinilah titik TP-nya. Nah, ini contoh ya. Kalau beli di sini tadi tanggal 4 Juni di harga close 1710 ya, 1710. Kemudian per tanggal 28 Juni ya, kita take profit di harga close 4640. Jadi kita sudah mendapatkan keuntungan sebesar 4640 dikurangi 1710 dibagi 1710 dikali 100%. Kurang lebih 171% ya, teman-teman. Nah, ini contoh berikutnya lagi saham Antam. Kita cari mana ya candle yang baru breakout garis ST dan PSAR-nya ada di bawah. Ya, kita lihat di sini ya. Breakout, lalu ada titik PSAR di bawah. Kita bisa pasang stop loss ya, buy di tanggal 3 bulan 5 ya, di close
Misalnya di harga close 25.20. Nah, jual ketika PSAR berada di atas. Ya, exit berada di atas. Kalau kita jual di sini di close 25.10, kita mengalami kerugian sebesar 0,4%. Kalau kita close-nya di sini, ya, karena terkena stop loss-nya kan tadi sekitar 3% ya. Ini di harga 24.40. Jadi kerugiannya besar 3%. Jadi kalau kita lihat lagi, ini akan lebih ideal apabila candle break ST dan PSAR-nya itu pertama kali berada di bawah. Kalau ini yang sini kan enggak pertama kali ya, sudah lama berada di bawah. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, demikian sharing dari saya. Apabila teman-teman merasakan manfaat dari sharing ini, mohon bantuannya untuk subscribe, share, dan like video ini. Terima kasih.